sahabat agrobisnis dimanapun berada. Kali ini saya mengunjungi tanaman kapri ya, sayur kapri. Nah, dimana ini sudah sekitar 1 minggu ya, sudah mulai tumbuh seperti ini. Nah, jadi tumbuhannya sudah sehat-sehat ya. Nanti semoga untuk pertumbuhannya semakin bagus. Dan potensi untuk kacang kapri ini secara di pasaran ya, itu untuk konsumennya masih bagus ya. Jadi ketika kita budidaya kacang kapri ini untuk pangsa pasarnya masih bagus, permintaan pasar masih luas ya. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk bisa tanam tanaman kapri ini ya, karena di hajatan maupun restoran maupun hotel ini masih membutuhkan. Dan ini yang masih baru tanam berapa hari ya, yang sebelah sini. Jadi yang lainnya sudah mulai bertumbuh dengan bagus. Nah, ini waktunya sebentar lagi memberikan tajar ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini cara tanamnya, yaitu jaraknya sekitar berapa senti ini ya, kita 7 cm ya, dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Nah, seperti ini cara tanamannya. Ini dibuat guludan. Nah, seperti ini dibuat guludan biar untuk penanaman itu tidak menabrak tatu dengan tanaman yang lainnya, jadi lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, untuk kapri ini adalah salah satu tanaman yang cepat untuk panennya ya. Masa panennya adalah di atas 30 hari insya Allah sudah mulai panen ya, karena tergolong tanaman yang cepat panen untuk sayur kapri ini. Nah, seperti itu. Nah, semoga teman-teman yang nonton di sini bisa menanam juga di lingkungan sekitar, minimal di mini gardennya ya, bisa menanam kapri sendiri dan bisa dimanfaatkan untuk sayur di rumah, ataupun kalau dalam skala banyak bisa dijual di pasaran. Nah, seperti ini. Ini kenyataannya bahwa di lingkungan sekitar kita bisa hidup sayuran kapri. Nah, apalagi ini musim hujan, nah bisa memanfaatkan untuk seperti ini, penanaman seperti ini.
Jadi selain untuk tanaman kapri ini, di sela-selanya itu masih bisa ditanami tanaman yang lain seperti cabai, terus ketela, jahe, dan lain sebagainya. Jadi bisa untuk ditanami tanaman-tanaman yang lain yang lebih produktif ya. Jadi untuk tanaman kapri ini, jadi konsepnya untuk tanaman kapri ini untuk tanaman yang jangka pendek, yaitu panennya lebih cepat, dan nanti bisa ditanami tanaman yang lebih mempunyai masa panen yang lebih lama lagi ya, seperti jahe, ketela, terus cabai dan lain-lain. Bisa ditumpang sari sesuka hatinya ya. Seperti ini. Bisa dicoba dengan dibuat gulutan seperti ini agar cara pemanennya itu lebih mudah. Oke. Dan semoga nantinya untuk mendapatkan hasil panen yang bagus ya. Seperti ini, semoga pertumbuhannya bagus dan mendapatkan hasil panennya juga bagus. Karena di lingkungan sekitar kita, terutama karena di negara kita potensi untuk agrobisnis itu masih luas dan perlu kita tingkatkan ya, karena kebutuhan untuk pokok masyarakat itu sendiri juga masih banyak yang perlu dipenuhi dari produk dalam negeri itu sendiri ya. Jadi jangan sampai di sekitar kita lahan-lahan yang kosong masih banyak dan kebutuhan, terutama kebutuhan pokok itu aja masih impor dari luar negeri ya. Kita manfaatkan potensi-potensi yang sudah ada gitu, kita menjadi produksi ya, yang produsen ya, terutama bahan-bahan pangan itu menjadi produsen di negeri kita sendiri. Nah, ini juga di sela-selanya juga bisa ditanami yang namanya jagung manis dan lain sebagainya sesuai dengan kemauan ya, sesuai dengan apa yang tanaman yang disukai. Nah, ini masih luang di sekitarnya. Jadi di negara kita ini adalah potensi sumber daya alamnya juga masih melimpah ya. Ketika kita kelola dengan baik, insya Allah bisa memenuhi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita ya, karena kebutuhan pangan itu sendiri juga sangat vital untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau bisa jangan tergantung dengan produksi dari negara yang lain.